2006 kalian udah pada lahir belum? Atau 2006 kalian lagi ngapain? Kalau misalkan kalian belum lahir, berarti yang lahir adalah A Legend Reborn. ROG Crosshair 2006. Jadi bre, ROG itu lahir tercipta di tahun 2006 dan sekarang kita lagi ada di boothnya ROG di Computex 2026 dan mereka tuh bikin booth khusus untuk perayaan 20 tahun anniversary-nya ROG. Ya kan bisa lihat di sini. Wah, dibikin ulang bro, ROG Crosshair 2006. Tapi dengan sentuhan anniversary 20 tahun ROG. Saking spesialnya nih motherboard, ROG tuh sampai ngedesain ulang bre, tapi dengan soket baru yaitu AMD AM5. Ini buat fanboynya ROG, ngiler nggak sih ngeliat motherboard yang satu ini? Coba dah komen di bawah. Kita geser ke 2007, ini ada laptop gaming pertama yaitu ROG G1. Terus di 2008 ada VGA ROG pertama, si GeForce 9800 GT. Aku pernah pakai VGA ini nih bre. Kalau yang penasaran, kapan pertama kali ROG bikin monitor? Jawabannya di tahun 2014 bre. Namanya ROG Swift PG278Q. Terus ada ROG Phone pertama di tahun 2018. Sekarang sih udah discontinue ya bre ya. Ya buat yang tahu kenapa discontinue, komen di bawah aja. Di tahun 2022, ROG sempat bikin geger dengan kehadiran ROG Flow Z13 yang merupakan tablet terkencang sedunia. Setahun setelahnya, lagi-lagi ada inovasi yang ngegegerin dari ROG berupa ROG Ally. Sebuah gaming handheld paling populer hingga saat ini bre. Pastinya dengan perayaan 20 tahun ROG, mereka tuh pamerin PC build yang namanya adalah ROG Edition 20 build. Lihat tuh PC-nya. Bener-bener bikin cuci mata. Dari mulai VGA-nya, motherboard-nya, bahkan sampai power supply-nya sangat memanjakan mata, bre. Ini tuh lebih kayak PC sleeper build gitu ya. Mereka juga ngerilis berbagai komponen Special Edition 20 yang bisa kalian beli terpisah. Kayak misalkan VGA ROG Astral RTX 5090, terus ada power supply ROG Thor 300W Titanium, ada motherboard ROG Crosshair X870E, pre-built PC ROG G1000. Handheld gaming andalan mereka juga kebagian edition 20-nya nih bre, yaitu ROG Xbox Ally X20 dengan desain translucent dan layar OLED yang lebih besar di 7,4 inci. Xbox Ally X20 ini dibundle bareng ROG X-Real R1, sebuah kacamata gaming yang bisa ngeproyeksiin layar sampai ukuran 171 inci dengan refresh rate up to 240 Hz. Terus udah built-in speaker by Bose, tapi emang koneksinya masih harus pakai kabel Type-C bre. Mungkin di masa depan bakalan wireless nih ya. Ya kita tunggu aja perkembangan dari ROG X-Real ini. Beragam gear gaming mereka kayak misalkan mouse ROG Harp 2 Extreme dan keyboard ROG Azot Extreme. Yang namanya jelas ada Anniversary Edition, pasti cakep-cakep bre, dan pastinya limited. Mungkin ini bisa jadi collector item ya. Ya buat kalian selamat hunting dah para ROG mania. Selain booth perayaan 20 tahun ROG, ada banyak booth lain bre. Tapi kita mampir dulu ke boothnya laptop ROG, karena ada laptop paling shining, swirling, splendid di boothnya ROG laptop, apalagi kalau bukan ROG Zephyrus Duo 2026. Sebuah laptop gaming pertama di dunia yang punya dua layar. Bayangin aja, ini laptop gaming pertama di dunia yang punya dua layar OLED ukurannya 16 inci full size. Jadi bukan layar kecil ditambahin kayak generasi lama, tapi bener-bener dua layar besar yang bisa dipakai buat gaming, streaming, Discord, editing, sampai multitasking tanpa monitor eksternal. BTW, denger-denger ROG Zephyrus Duo 2026 ini bakal segera hadir resmi di Indonesia bre. Dan engselnya ini super fleksibel karena bisa ditekuk sampai 320 derajat. Yang bikin laptop ini bisa dipakai dalam 5 mode penggunaan. Laptop mode, dual screen mode, book mode, sharing mode, dan 10 mode. Jadi konsepnya tuh lebih mirip gabungan laptop gaming ROG dengan tablet produktivitas premium daripada laptop gaming biasa ya. Buat spesifikasinya aku rasa kalian udah ngerti ya, rata kanan pastinya. Up to Intel Core Ultra 9 prosesor 386H dan up to GeForce RTX 5090 laptop. Harga ZenBook Duo aja udah tembus 50 juta. Kira-kira harga Zephyrus Duo 2026 ini bakal berapa ya? Selain booth perayaan 20 tahun ROG, ada banyak booth lain bre. Semisal di booth komponen yang isinya motherboard dan cooler baru ini. Kita langsung terkesima sama inovasi ROG di bidang all-in-one coolernya, karena sekarang ada teknologi yang namanya Q-Connector. Bener-bener udah cableless, alias ya kalian nggak perlu pusing yang namanya kabel. Cara kerjanya, di waterblock ini ada konektor khusus yang bakal terhubung di motherboard yang lokasinya tuh di samping soket prosesor bre. Ini sih kabar gembira ya buat para PC builder yang suka pusingin soal perkabelan
kabelan cooling. Nice sekali. Geser ke boot yang isinya mini PC NUC dan juga router. Ada jajaran ROG NUC 16 Edition 20. Ini gila ya, cakep banget bre. Ada aksen emas-emasnya gitu. Terus casingnya ada bagian yang transparan. Sebenarnya ada SKU yang warna hitam dan juga putihnya bre. Dan yang warna putih sih, ya ini cakep banget sih ya. Tinggal nyari monitor yang warnanya putih juga. Yang pastinya spesifikasinya tuh rata kanan. Prosesornya up to Intel Core Ultra 9290HX Plus, VGA-nya up to GeForce RTX 5090 24GB VRAM, dan punya RAM up to 128GB 6400 MT/s dan storage-nya up to 2TB NVMe PCIe Gen 5. Terus ROG juga pamerin router terbaru dan juga udah Wi-Fi 8. Sejak kapan ada teknologi ini bre? Karena di Indonesia Wi-Fi 7 aja belum jelas gitu. Dan kalian lihat ya, desainnya tuh bener-bener mengerikan sekali. Udah kayak laba-laba atau final boss di game-game sci-fi gitu bre. Ini kalau ditaruh di ruang tamu udah pasti pada kaget. Karena bentuknya tuh ya yang kayak laba-laba tadi kan. Di sini ada dua pilihan warna bre. Pertama ada ROG Rapture GT BN98 Pro yang hitam silver dengan logo ROG yang nyala-nyala, dan yang warna emas berkilau ini versi yang Wi-Fi 7. Namanya ROG Rapture GT B98 Pro Edition 20. Ini kalau Menteri Kominfo kagak mainin anggaran ya, aku yakin Wi-Fi publik di Indonesia udah rata Wi-Fi 7 dan mulai bersiap menikmati Wi-Fi 8 yang kecepatannya tuh 2 kali lebih kenceng dan coverage areanya tuh 2 kali lebih luas bre. BTW ini adalah jajaran perjalanan heatsink yang digunakan oleh routernya ROG ini ya. Warna-warnanya kalian bisa lihat, dan yang Special Edition 20 tahun ini warnanya sih cakep banget ya. Kita pindah ke permonitoran duniawi. Bintang utamanya tentu monitor dengan panel tandem OLED yang satu ini bre. Nggak perlu disebutin lagi tandem OLED itu teknologi kayak gimana, karena kalian udah pada tahu juga. Produk ini namanya adalah ROG Swift OLED PG32UCWM. Kalau ngomongin soal desain, udah pasti ini premium banget bre. Bezelnya tipis di semua sisi, jadi layar 32 inchinya berasa luas dan modern. Dari depan malah lebih mirip monitor profesional daripada monitor gaming. Tapi pas lihat desain belakangnya, langsung kelihatan DNA ROG-nya dengan desain futuristik khas gamer yang ada lampu LED-LED-nya. Ditambah bodinya yang super tipis berkat panel OLED tadi. Monitor ini bener-bener kelihatan kayak monitor flagship kelas atas karena memang speknya juga buas. 32 inci dual mode, bisa 4K 240Hz ataupun Full HD 480Hz. Tapi main course-nya tentu aja si panel tandem OLED tadi yang diciptakan buat ngakalin kelemahan panel OLED konvensional yang terkenal kurang terang dan gampang burn-in. Dengan menggabungkan dua layer panel OLED, brightness-nya tuh bisa dapat 2 kali lebih terang dan masa pakainya tuh bisa lebih awet karena ada dua layer OLED ini bisa saling ngebantu. Memang nikmatnya panel OLED ini, warna hitamnya tuh bener-bener pekat karena memang pixelnya tuh beneran mati. Cocok nih buat main game horror bre. Nah, selain monitor dan laptop, ROG juga bawa koleksi Edition 20 buat ngerayain ulang tahunnya yang ke-20, dan jujur aja tampilannya tuh mewah banget bre. Pertama tuh ada ROG Azoth Extreme Edition 20. Ini mechanical gaming keyboard custom premium dengan bodi aluminium, plate-nya carbon fiber, ada layar OLED di pojok kanan atas, dan aksen emas 24 karat. Jadi bukan cuma enak dipakai ngetik atau gaming, tapi juga cocok banget buat dipajang di setup. Terus ada ROG Harp 2 Extreme Edition 20, sebuah mouse gaming edisi spesial dengan desain hitam emas yang elegan. Sensor barunya tuh bisa tembus 65.000 dpi, paling rate wireless-nya 8.000 Hz, dan bentuknya dikembangkan bareng pro player eSport. Terus terakhir ada ROG Keycaps Mystery Box Edition 20. Ini sih lucu ya, karena setiap box isinya keycaps koleksi bertema produk-produk ikonik ROG. Bisa dibilang ini tuh kayak artisan keycaps gitu lah, tapi yang limited edition. Hanya ada di Mystery Box Edition 20 ini bre. Jadi ya sensasinya kayak buka blind box gitu, nggak tahu bakal dapet yang mana sampai dibuka. Kalau ditanya yang paling bikin pengen aku punya, aku sih pengen kombinasi Azoth Extreme sama Mystery Box-nya, karena aura kolektornya tuh dapat banget bre. Nah tiba-tiba rame banget nih booth-nya ROG. Ternyata tuh lagi ada challenge rakit PC bre. Dan mungkin kalian pasti pernah lihat beliau ini di Instagram mungkin ya. Kontennya tuh lucu-lucu banget ya, soal ya bapak-bapak udah punya anak istri yang pengen gaming gitu loh. Ternyata beliau datang ke booth-nya ROG buat ngikutin challenge rakit PC bre. Dan kira-kira itu dia bre untuk ulasan kami di booth-nya ROG di Computex 2026. Dan kali ini aku lagi ada di sampingnya ROG Edition 20 build yang sangat mewah sekali. Nah, kira-kira produk mana dari keseluruhan yang udah kita kasih tahu ke kalian di booth-nya ROG tahun ini? Coba tulis di kolom komentar aja. Apakah ini? Ini mah nggak habis 1 hari budget MBG kok, tenang aja. Tulis aja di kolom komentar produk mana yang paling menarik. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, selaku host di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. BTW ini ada tanda tangannya Jensen Huang tuh. Gila, ngeri.